Di era digital ini, gadget dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak. Menurut laporan UNICEF pada tahun 2023, rata-rata anak menghabiskan 4-6 jam per hari di depan layar. Tapi, di balik kemudahan akses informasi dan hiburan, ada risiko yang seringkali tidak terlihat oleh orang tua. Apakah gadget dan sosial media benar-benar ancaman serius? Ataukah kita bisa mengubahnya menjadi alat bantu tumbuh kembang anak? Mari kita eksplorasi fakta, riset, dan solusi praktis yang bisa diterapkan mulai hari ini. Mari kita mulai dengan bukti ilmiah. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association pada tahun 2022 menunjukkan bahwa paparan media sosial secara berlebihan pada anak di bawah 13 tahun dapat meningkatkan risiko kecemasan sosial hingga 34%. Hal ini terjadi karena otak anak masih dalam tahap perkembangan, terutama area prefrontal korteks bagian depan lobus frontal yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Bayangkan otak anak seperti taman yang sedang ditanam. Setiap kali mereka menerima notifikasi dari media sosial, air berupa dopamin disiramkan ke taman tersebut. Dopamin adalah zat kimia yang memberikan rasa senang, namun jika disiram secara terus-menerus, anak akan terbiasa dengan stimulasi instan. Akibatnya, mereka kesulitan untuk fokus pada aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi, seperti belajar atau berinteraksi secara langsung, seolah-olah taman tersebut terlalu basah untuk menumbuhkan tanaman yang sehat. Tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, penggunaan media sosial yang berlebihan juga memiliki konsekuensi fisik. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Pediatrics pada tahun 2023 melaporkan bahwa 1 dari 3 anak yang menghabiskan lebih dari 4 jam per hari di depan layar mengalami masalah postur tubuh dan mata kering. Kondisi ini dapat dianalogikan dengan memaksa anak untuk bekerja di depan komputer layaknya orang dewasa tanpa adanya jeda atau perlindungan, sehingga berdampak pada kesehatan fisik mereka. Selain itu, media sosial menyimpan risiko yang sering terlupakan, yaitu masalah keamanan dan perlindungan anak secara online. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2024 mencatat bahwa 45% kasus cyberbullying melibatkan korban di bawah usia 15 tahun. Situasi ini sebanding dengan membiarkan anak bermain di jalan raya tanpa pengawasan, di mana ancaman dapat datang dari berbagai arah mulai dari konten eksploitasi hingga predator online yang menyamar di balik akun palsu. Teknologi sendiri sebenarnya bukanlah musuh, melainkan alat yang memiliki potensi besar tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Sebagai contoh, platform seperti Khan Academy dan Duolingo telah memungkinkan jutaan anak mengakses pendidikan berkualitas secara gratis. Di Indonesia, melalui program digital literacy dari pemerintah, siswa di daerah terpencil kini memiliki kesempatan untuk belajar coding, membuka pintu bagi masa depan yang lebih cerah. Kuncinya adalah pendampingan. Gadget dapat diibaratkan seperti pisau bedah. Di tangan ahli, alat ini dapat menyelamatkan nyawa. Namun di tangan yang kurang berpengalaman, ia berpotensi menimbulkan bahaya. Dengan bimbingan yang tepat, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan, bukan sekadar menjadi sumber hiburan yang bersifat pasif. Menurut riset yang dilakukan oleh MIT pada tahun 2023, anak-anak yang menggunakan gadget untuk kegiatan kreasi aktif misalnya, mengedit video atau melakukan pemrograman menunjukkan perkembangan kognitif hingga 22% lebih baik dibandingkan mereka yang hanya mengonsumsi konten secara pasif. Analogi sederhananya, jika otak kita diibaratkan sebagai kebun, maka aktivitas kreatif adalah seperti menanam berbagai tanaman yang beragam, yang akan menghasilkan panen pengetahuan yang lebih kaya dan beragam. Sementara itu, hanya mengonsumsi konten pasif sama halnya seperti menyiram kebun tanpa menanam apapun, yang pada akhirnya tidak memberikan hasil yang optimal. Intinya, fokus utama seharusnya bukan semata-mata pada durasi screen time, melainkan pada kualitas konten yang dikonsumsi. Dengan pendampingan yang tepat dan pemilihan konten yang mendidik, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkaya pembelajaran dan mengembangkan kreativitas anak. Lalu, bagaimana cara melindungi anak tanpa menghalangi potensi positif teknologi? Berikut strategi berbasis data yang direkomendasikan para ahli yang mungkin bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, teknik zonasi digital. Terapkan konsep pembagian ruang di rumah menjadi zona bebas gadget seperti kamar tidur dan meja makan serta zona terbatas seperti ruang keluarga. Penelitian dari University of Oxford pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pembagian zona ini dapat mengurangi konflik antara orang tua dan anak hingga 40% serta meningkatkan kualitas tidur anak. Analoginya seperti membagi taman menjadi area bermain dan area tenang. Masing-masing area memiliki fungsi yang berbeda untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Kedua, quality screen time.
Prioritaskan kualitas daripada kuantitas waktu yang dihabiskan di depan layar. Gunakan aplikasi seperti Google Family Link atau Screen Time untuk memfilter konten yang tidak sesuai dan menetapkan batasan. Misalnya, batasi penggunaan platform hiburan seperti TikTok dan game online hingga maksimal 1 jam per hari, dan alokasikan waktu yang sama atau lebih banyak untuk aplikasi edukatif. Bayangkan ini seperti memilih menu makanan. Penting untuk memastikan bahwa yang dikonsumsi adalah nutrisi yang berkualitas bagi otak dan perkembangan anak. Ketiga, model perilaku orang tua. Anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Jika orang tua menghabiskan 6 jam per hari di media sosial, anak akan menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal. Mulailah dengan melakukan digital detox keluarga, misalnya dengan menetapkan hari Sabtu tanpa gadget. Langkah ini tidak hanya membantu membangun kebiasaan yang lebih sehat, tetapi juga memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Seperti halnya teladan yang diberikan oleh orang tua, kebiasaan positif yang dipraktikkan bersama akan menjadi fondasi bagi perilaku anak di masa depan. Intinya, tujuan utama bukanlah menghilangkan gadget, melainkan menciptakan keseimbangan yang sehat dalam penggunaan teknologi. Sama seperti pola makan yang seimbang, diet digital yang tepat harus mengintegrasikan hiburan, edukasi, dan interaksi sosial langsung agar anak dapat berkembang secara optimal. Di Finlandia, negara yang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, anak-anak diperkenalkan pada penggunaan gadget sejak usia dini, namun dengan pengawasan dan panduan yang ketat. Mereka tidak hanya diajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga diberikan pelajaran tentang digital citizenship, yakni memahami etika online, privasi data, dan cara menghindari konten yang berbahaya. Hasilnya, tingkat kecanduan gadget di Finlandia termasuk yang terendah di Eropa. Analogi sederhananya, jika teknologi adalah sebuah pisau, maka pendidikan digital adalah pegangan yang memastikan alat tersebut digunakan dengan benar. Daripada menakut-nakuti anak dengan larangan tanpa penjelasan, lebih bijaksana untuk membekali mereka dengan pengetahuan agar menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Namun, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan produktif bagi anak-anak. Mulailah dengan langkah kecil, misalnya dengan mengunduh panduan screen time dari Kemenkes RI, mengikuti workshop parenting digital, atau mengajak sekolah anak Anda menerapkan waktu bebas gadget selama jam belajar. Seperti halnya membangun sebuah jembatan, setiap pihak memiliki peran yang krusial. Dengan bekerja bersama, kita dapat memastikan bahwa teknologi menjadi alat yang mendukung perkembangan anak, bukan penghambatnya. Gadget dan media sosial dapat diibaratkan seperti api. Jika dikelola dengan benar, ia mampu menghangatkan dan menerangi ruangan. Namun, jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa membakar rumah. Sebagai orang tua, tugas kita bukanlah memadamkan api tersebut, melainkan menjadi pemantik yang bijak, yakni mengarahkan agar api itu menghasilkan manfaat yang optimal bagi anak-anak kita. Jika Anda meyakini bahwa literasi digital adalah kunci menuju masa depan yang lebih cerah, mari bergandengan tangan. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada sesama orang tua. Bersama, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung perkembangan generasi penerus. Terima kasih.